Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan partai catur yang sangat menarik dan sangat seru juga untuk kita bahas. Dan partai catur ini menemukan antara Paul Felix Smith memegang bidak putih melawan Enis Nowara memegang bidak hitam. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Paul Felix Smith mengawali pembukaan E4, E6, Prancis defense yang dipilih oleh Nowara, dan D4. Dan ini D5, di mana kuda C3, Paulsen variasi ataupun variasi Paulsen, kuda F6, gajah G5, jelas memimpin kuda, pion pukul pion, kuda memukul, gajah E7. Nah teman-teman, gajah E7 ini langkah kurang akurat teman-teman. Langkah terbaik di posisi seperti ini yaitu adalah kuda B ke D7. Jelas untuk perkembangan perwira yang lebih banyak lagi. Dan apabila kuda pukul kuda, skak, kuda memukul. C3, H6, gajah H4, C5, dan kuda F3. Jelas perkembangan harus kita lakukan. A6, gajah D3, dan barulah pion pukul pion dan kuda memukul. Nah teman-teman, di pos seperti ini sudah sangat jelas ya, perwira dari putih aktif semuanya. Nah kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah E7 dengan langkah yang kurang akurat dan gajah pukul kuda. Gajah pukul gajah, kuda F3, kuda D7, dan menteri D2. Jelas untuk mempersiapkan rokade panjang, gajah E7, rokade panjang, C6, gajah D3, menteri C7, beteng H ke E1. Jelas langsung menyerang di pertahanan raja. B6, raja B1, gajah B7, dan kuda E ke G5. Jelas untuk menyerang pion di petak F7 dan H6. Ini yang dipilih oleh Nowara. Nah di posisi seperti ini langkah terbaik yaitu adalah gajah pukul kuda dan menteri pukul gajah, G6, gajah E4, H6, menteri H4, menteri D6, A4, dan menteri E7. Jelas pengaduan menteri yang sangat berbahaya ini. Menteri G3, rokade panjang, A5, kuda F6, jelas menyerang gajah putih, gajah D3, beteng H ke F8. Nah di pos seperti ini posisi masih tergolong seimbang dan pertahanan dari hitam juga masih rapi teman-teman. Dan kita kembali lagi di langkah sebelumnya ataupun di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini H6 dan ini juga langkah kurang akurat dikarenakan apa? Kuda pukul pion, pengorbanan satu kuda, raja pukul kuda, beteng pukul pion, dan di pos seperti ini raja pukul beteng, pengorbanan dua perwira, dan gajah C4 skak. Jelas untuk mengunci petak terang dan raja cuma F6, beteng E1, kuda F8. Nah di pos seperti ini
jawaban terbaik yaitu adalah Menteri D6 teman-teman. Nah, ini jawaban yang terbaik. Dan apabila beteng skak, maka menteri pukul beteng dan gajah pukul menteri, raja pukul gajah. Nah, di poin seperti ini sudah sangat jelas. Hitam diunggulkan jumlah perwira yang sangat banyak. 2 beteng melawan 1 menteri dan 1 kuda melawan 2 gajah dan 1 kuda. Dan dipastikan kemenangan akan dimenangkan oleh hitam. Nah, kita kembali lagi di langkah sebelumnya. Nah, di langkah seperti ini, menteri C3, beteng H ke F8, kuda D2, menteri F4, dan menteri D3. Menteri F5 mengajak pengaduan menteri, dan kalian jawab terlebih dahulu. Kuda E4 skak, raja G6, gajah E6 jelas mengancam menteri. Dan di poin seperti ini mau tidak mau, menteri pukul gajah, kuda D6 skak, dan di poin seperti ini menteri F5. Dan setelah kuda pukul menteri, beteng pukul kuda, G4, beteng F8, dan pion pukul beteng, dan raja F7 teman-teman, untuk melindungi gajah. Menteri E3, beteng E8, menteri E6 skak, raja F8, dan menteri pukul kuda. Nah, di posisi seperti ini sudah sangat jelas putih diunggulkan kualitas perwira dan juga jumlah pion, dan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, maka dari itu teman-teman, setiap pengorbanan yang dilakukan oleh master-master catur dunia pasti ada tujuan tersendiri. Dan kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini kuda F8, dan ini adalah langkah yang kurang akurat dan dimanfaatkan langsung oleh Paul Felix Smith, menteri C3. Raja G6, menteri D3 skak, raja F6, dan di pos seperti ini kuda E5, dan jelas mengunci raja di petak F7 dan G6. Gajah C8, menteri F3 skak, gajah F5 menutup, dan G4. Nah teman-teman, di poin seperti ini adakah langkah terbaik dari hitam? Jika kalian menemukan langkah terbaik, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar, dikarenakan saya cuma menganalisa 3 analisa saja. Dan menteri C8, pion pukul gajah, H5, dan kuda G6. Nah, di poin seperti ini gajah B4 mengancam beteng, beteng E6 skak. Dan ini adalah langkah pamungkas. Dan setelah kuda pukul beteng, pion pukul kuda skak. Dan mau tidak mau raja pukul kuda, gajah D3 skak, raja ke H6, menteri F4 skak, pion menutup, dan menteri F6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.